Baik, untuk berikutnya kita masuk ke sesi penginjil. Silakan bagi Anda jemaah yang hadir di saat ini dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari kertas, atau kita coba atau berikan kesempatan yang pertama untuk jemaah yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari Institut. Saya punya keponakan yang sekarang sudah kelas 3 MTS di kampus di Pekalongan perempuan. Nah, dia sudah berbicara dengan bapaknya tidak mau sekolah SMA lagi, tapi inginnya hafal Al-Quran saja. Tapi dia sekarang baru hafal sekitar 3 juz. Jadi mohon saran bagaimana untuk memberikan sehat, apakah keinginan dia itu baik atau bagaimana. Mohon saran dan saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dulu. Tadi berkaitan dengan IT ya, saya jelaskan dulu ya. Insyaallah tadi ada bilang sebenarnya udah mau di IT terutama untuk UN ujian apa nasional. Ada dua hal di sini. Pertama yang harus dipahami oleh lembaga pendidikan, para guru, begini, sekolah yang maju adalah bukan sekolah yang di situ belajar IT, tapi sekolah yang maju adalah yang gurunya menggunakan IT. Sebab kalau belajar IT itu gampang. Saya juga menggunakan IT ini nggak belajar sengaja IT ya. IT itu kalau berkaitan dengan sesuatu yang dibutuhkan sederhana. Kalau jadi orang IT ya lain. Maka sekolah yang maju wajib dicatat. Sekolah yang maju itu adalah sekolah yang gurunya menggunakan IT. Karena kita udah hafal informasi dan udah hafal 21 ini hari ini yang semuanya adalah menuntut itu. Kita berikan permisalan antara mengajar menggunakan IT dengan tidak menggunakan IT. Umpamanya guru SD ngajari sifat wudu. Kalau guru SD ngajarin sifat wudu, rukun wudu ada 4: mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Tapi tidak pernah ngasih tahu gimana sih mencuci muka, gimana mencuci tangan, gimana mencuci kaki. Tapi guru hari ini menggunakan IT. Dia tidak mendefinisikan dulu apa itu wudu. Karena coba ibu akan tampilkan peragaan wudu. Ya, bapak akan tampilkan peragaan wudu. Maka ditampilkanlah. Cuma mungkin sekarang berbentuk orang langsung atau berbentuk kartun ya. Bismillah, baca dulu Bismillah ketika wudu, kemudian disiapkan airnya, selesai. Maka seorang guru berkata, siapa di antara kalian yang mampu menjelaskan perincian wudu yang tadi udah dilihat? Dan ini jenis kognitifnya berbeda dengan sekarang tadi dikasih informasi, Pak. Jadi anak ikut ikut interaktif dan anaknya juga ikut berpikir. Dan karena dia memahami, pendengarannya jalan, penglihatannya jalan, ya, semuanya jalan. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa mengulangi praktek yang tadi? Maka akan terjadi di sini kemampuan cara menghafal, kemampuan mencerna, kemampuan berbuat kembali. Itu ranah-ranahnya itu berjalan dengan begitu cepat ketika orang menggunakan IT. Tetapi ketika tidak menggunakan IT, mungkin tadi gurunya juga kadang-kadang baca aja ya halaman sekian dari halaman sekian tentang sifat wudu.
Mungkin gurunya pulang dulu ke rumah, kalau ibu-ibu maaf ya, kalau rumahan nyusuin dulu anaknya, maaf. Anaknya murid-muridnya di kelas suruh baca, maaf ya, itu guru zaman dulu, guru jadul. Seperti itu. Jadi yang dimaksud zaman now atau abad ke-21 menggunakan IT sebenarnya bukan sekolah yang ngajarin IT, tapi sekolah yang menggunakan IT. Artinya gurunya menggunakan IT. Ya, itu yang sederhana, bahasa yang wajib juga dikembangkan. Kemudian maaf ya, sini ada bapak dari komisi dan ini. Saya sering berharap mudah-mudahan tidak ada lagi UN. Kalau saya sebagai dalam dunia praktisi pendidikan, saya sangat berharap bahwa tidak ada standar penilaian keberhasilan dengan UN seperti apa yang ada hari ini. Karena dalam penelitian itu tidak menjadi salah satu standar untuk keberhasilan pendidikan di Indonesia dengan standar UN. Kenapa? Sebab UN ini hanya sebagian kecil dari kognitif, tidak berkaitan dengan psikomotor, tidak berkaitan dengan afektif. Yang sekarang digadang-gadang tentang dunia pendidikan di Indonesia adalah maju kepada tentang pendidikan karakter, itu tidak ada. Bayangkan ya, soalnya ABCD gitu ya, soalnya ABCD gitu kan. Apa mungkin akan menilai kemampuan manusia di soal ABCD? Itu ada beberapa santri yang tidak pernah belajar, itu nilainya 9 karena mungkin diberikan pirosal untuk bisa mencakar. Jadi untuk nilai sukses dengan tidak sukses ditanya dengan seperti itu gimana? Nggak nyambung sebenarnya. Bayangkan 6 tahun belajar atau 3 tahun belajar diuji dengan ABCD, lalu dikatakan nilai keberhasilan. Jadi tidak sesuai dengan 8 standar sebenarnya. Dan ini ya saya berharap saja mudah-mudahan ya, karena namanya satu penelitian undang-undang dirubahkan, undang bikinan manusia gitu ya. Ini nanti ke depan tidak ada gitu kan. Kemudian apalagi sekarang, maaf ya, saya itu histeris ya kalau lihat anak-anak ujian itu sampai dijaga sama polisi tentunya tidak bermasalah. Tapi kenapa itu sampai soalnya ini dipakai AK-4 gitu? Histeris sekali itu ujian histeris. Padahal yang uangnya itu tidak begitu besar gitu ya. Uang. Terus sekarang pakai IT untuk ujian. Untuk ujian. Apa hubungannya? Maaf ya. Ini ya perlu berubah. Kan gini, saya dengan sopir sering matematika Abu Bakar perlu sinus kosinus, tidak perlu sinus kosinus. Ini saya kan sekarang pembelajaran itu mubahir gitu ya, jurusan bukan kedokteran, jurusan kedokteran butuh sinus kosinus. Lama belajar sinus kosinus untuk jadi kedokteran. Orang jadi dokter tidak butuh sinus kosinus. Kalau ingin jadi tukang bangunan, bikin jalan, bikin gedung, ya, butuh pelajaran sinus kosinus. Tapi orang ingin jadi dokter kok harus 9 nilainya tentang matematika sinus kosinus. Apa hubungannya? Kelamaan, tidak efektif belajarnya. Termasuk aku bikin kurikulum di sini, kurikulum di sini. SD, lihat bahasa Arab, ada imla, ada akhlak, maaf ya, masih seperti itu atau enggak? Saya nggak tahu di sini. Atau mungkin di SMP, ada akhlak, ada imla, ada ini. Tidak belajar bahasa. Dan guru yang meminta nilainya 9 semuanya. Padahal yang berkaitan dengan bahasa mungkin yang dibutuhkan ini yang paling pokok. Kenapa? Karena aku kesana. Ini tidak efektif. Jadi perlu juga perubahan yang dinamakan standar kurikulum, pengembangan kurikulum yang efektif, efisien. Yang efektif, efisien. Jadi memerlukan orang ahli. Itu tadi menyinggung tentang tadi biasa. Alhamdulillah kalau berkaitan dengan sekarang sudah ada ada pembahasan itu bagus. Tapi berkaitan dengan ujian, kaitan dengan ujian, ya tidak memberikan apa bagi saya.
Saya tidak punya ijazah saya cuma SD. Kemudian tadi ada pertanyaan dari bapak, anak saya itu keluaran SMP, tidak ingin apa? Sekolah apa? Di SMA lagi. Dia ingin tahfidz. Iya. Kita uji dulu apa benar dia minatnya ke sana, kemampuannya. Jadi jangan sampai nanti anak itu tahfidz tapi tahfidz ya, karena dia cuma ingin tidak belajar saja. Tidak ingin, karena dia tidak ingin belajar. Tapi kalau keinginan dia betul-betul dari sisi kecerdasannya ada, maka kita support. Kenapa? Karena ilmu yang lain itu bisa dicari dalam waktu sekejap. Jadi kalau anak kita itu udah hafid, dia mau ke kedokteran bisa, dia mau ke IT bisa, mau ke ilmu yang lain bisa. Karena ilmu ini dapat di mana saja. Jadi ilmu sekarang tak kelola dunia. Jadi bapak support anak untuk bisa hafid Quran, karena untuk bisa jadi apa saja sekarang bisa tanpa harus di bangku apa sekolah. Jadi tanpa harus di bangku sekolah ulang. Cuma lakukan dulu penelitian dan dievaluasi dulu betul minatnya itu atau tidak. Kalau minatnya udah benar, kemudian dia kemampuannya juga mumpuni, kita bukan support. Karena secara kebiasaan ilmu umum bahwa orang yang hafid Quran akan lebih cerdas ilmu yang lainnya. Kalau dia mampu menghafal Al-Quran, itu akan lebih mampu menghafal yang lainnya. Ya, itu standarnya. Maka kalau orang cerdas terhadap Quran, akan cerdas kepada yang lainnya. Ya, itu secara keilmuan Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban serta nasihat-nasihat yang telah disampaikan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang telah tertulis di kertas dari Pak Ahwat. Yang pertama kita katakan, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara atau terobosan agar menjadi guru atau orang tua yang kompeten dalam mendidik anak, yang bukan hanya sebagai pemberi informasi saja? Ya, untuk ibu-ibu dan untuk para asatidah ummahat, ya tetap harus meningkatkan tentang kompetensi profesionalisme, kualifikasi tentang mendidik. Nah, bagi para ibu, ya seyogianya bagi setiap lembaga pendidikan itu ada SOS, sekolah, orang tua, siswa. Jadi para ibu mesti belajar tentang dunia pendidikan, walaupun hanya dari bentuk training. Maka seyogianya ya, kalau seperti mungkin Al-Wafa di sini, lembaga di sini, kan bisa minimalnya sebulan sekali atau minimalnya sebulan 2 kali kajian yang isinya adalah training tentang pendidikan, sehingga menjadi satu sinergi. Itu hal yang sangat penting. Umpamanya begini ya, bahwa sederhananya tahu atau tidak tahu pendidikan itu memang punya pengaruh. Saya akan berikan 5 contoh ya untuk jawaban ini. Para ibu khusus nih, ibu-ibu itu kan yang paling berat ya dalam dunia pendidikan, karena anak sekian persen waktu bersama ibu, bukan sama suami. Apalagi mungkin di Bekasi di sini ya, suami pergi macet ketika anak masih tidur. Datang kita ke rumah, anak udah apa? Tidur umurnya. Sekarang karena kondisi seperti itu, maka berarti ibu dituntut untuk sangat cerdas tentang pendidikan. Iya. Kita berikan contoh 5. Kalau ibu-ibu interaksi dengan anak, contoh yang pertama, anak nyoret dinding, dindingnya dicoret-coret gitu. Maka interaksi yang paling sederhana, ibu pasti memukul anak atau menjewer telinga atau dia marah.
karena dia tidak tahu perkembangan anak. Tapi ibu yang tidak, dia akan mengatakan, Masya Allah, anak saya udah bisa coret-coret. Sehingga tidak stres jadi seorang ibu. Dia akan menjadi seorang ibu yang bijak. Dia juga tidak cepat tua. Kenapa? Karena tidak banyak marah. Dia berkata, Alhamdulillah, anak saya sudah bisa coret-coret. Lebih dari itu, dia meneliti coretannya seperti apa. Barangkali coretannya bagus banget, gambarnya ya. Lalu dia bisa jadi apa? Jadi mesin. Ya kan dia jadi mesin. Kenapa? Ini bikin gambarnya bagus sekali. Itu ibu yang bijak. Tapi ibu yang tidak bijak, yang tidak tahu perkembangan anak, yang paling gampang dia marah dalam setiap saat marah. Contoh yang pertama. Yang kedua, anaknya susah tidur. Maka yang paling sederhana, seorang ibu akan marah, tidur kamu. Jantungnya berdebar, ya, stres. Tapi ibu yang bijak akan bilang begini, nah, besok kan kita mau rekreasi, ayo kita tidur. Nah, besok kan mau sekolah, tidur ya. Jadi tanpa harus stres, anak akan berubah, gitu kan? Ini edukasi, beda antara orang yang tahu pendidikan dengan yang tidak. Contoh yang ketiga, anaknya main di rumah. Dia pulang dari kajian atau pulang dari apa? Terus pasti yang paling sederhana, Pak, dia bangun, sim mainannya. Kalau dia lagi main tab atau main HP, langsung diambil, dia bangun, sim mainannya. Semuanya stres, anak stres, sakit, ya juga sakit kan. Minimalnya orang ibunya itu apa? Jantungan gitu ya. Kenapa? Berdebar. Darahnya ketika juga. Tapi kalau ibu yang bijak, dia mengatakan, nah, mainnya 10 menit lagi ya. Dia kasih waktu, mainnya 10 menit lagi ya. Nanti kita pingin ini ya. Maka anak, oh iya bu, minimalnya begitu kan. Karena udah dikasih. Atau orang tuanya lebih kaya dari itu. Dia katakan, anak-anak, siapa yang mau dengerin cerita ibu yang kalinya sedang main, dengan cerita. Kita hebat ibunya. Dia cerita. Tidak perlu stres. Dia punya edukasi. Ini contoh pendidikan. Ya, saya bukan guru TK, saya tidak pernah jadi guru TK. Saya juga tidak pernah jadi guru SD. Ya. Kelima contoh, anaknya nangis. Maka yang sederhana sama marah, dia tahu, berhenti kamu nangis. Ini orang tua yang biasa, tapi ibu yang bijak, mungkin dia berpikir, nah, itu apa tuh diatasi? Maka ketika dia nangis, dia lihat turun ke atas, berhenti nangis, kan? Karena secara filosof atau psikologi, orang yang sedang nangis itu begini, itu hilang apa rasa sedihnya. Maka dia bikin melihat ke atas, hilang rasa sedihnya, sehingga dia tidak nangis. Nah ini contoh bahwa memang betul bahwa orang tua, guru yang pandai itu beda dengan orang yang tidak pandai. Nah, saya berikan contoh untuk guru tambahan satu, untuk guru. Kalau tadi kan untuk umum, sekarang guru. Anak-anaknya lari untuk kelas. Kata-kata yang sederhana, maka kita mengatakan berhenti kamu, diam kamu, jangan lari. Mungkin itu kata-kata yang sederhana. Tapi guru yang bijak mungkin ada kata-kata lain. Dia berkata, bisa pelan enggak? Mungkin kata-katanya lain, edukasinya lain, dan buah akan berbeda. Jadi di sini adalah buah interaksi. Satu dengan yang lainnya memiliki apa? Perbedaan. Ya maka di sini perlu semuanya merasa butuh untuk meningkatkan tentang pemahaman tentang ini. Jadi bagi sekolah sangat perlu ya. Ada yang dinamakan dengan SOS, sekolah orang tua siswa. Ya. Dijalin dengan sekolah umum. Bagi beberapa siswa terjawab yang disampaikan. Pertanyaan berikutnya yang kita akan bacakan beberapa yang telah masuk. Assalamualaikum, kami orang tua zaman now makin bingung dalam memilih sekolah untuk buah hati kita. Apa kiat kita dalam memilih sekolah untuk anak? Mengingat terkadang isi dan misi yang sudah tertulis di sekolah tidak dipraktekkan saat sekolah. Dan tambahan di sini saya apakah jaminan
bila yang putus sekolahan seorang alim akan bagus juga. Ya. Nah ini saya berbicara kepada dua belah pihak, kepada pribadi saya, para pemangku lembaga pendidikan. Tadi dikatakan pendidikan adalah usaha sadar terencana. Ya. Tadi pagi saya tidak menyebutkan tempatnya. Tadi pagi saya baca di situ SD namanya disebutkan di situ keluar SD 30 juz. Jadi keluar SD 30 juz. Mungkin dalam istilah dunia pendidikan itu yang dinamakan ya kompetensi lulusan ya. Kompetensi lulusan disebutkan lulusannya apa ini. Nah, maka perlu dipahami dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, sekolah itu nih ada standarisasi. Jadi ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar tenaga pendidik. Nah kalau saya bilang begini, lulusan SMP Alwaba umpamanya berapa juz? Nah 5 juz umpamanya. Di situ ditulis di brosur atau ditulis di kurikulum. Maka harus dipastikan standar pendidiknya apa untuk mendapatkan 6 juz itu. Guru-guru yang mengambil tahfidnya siapa? Nah itu perkara yang harus kita sama-sama punya. Kemudian prosesnya seperti apa? Seperti umpamanya berapa jam sehari itu harus terukur semuanya. Kalau kita mengatakan tadi 5 juz tapi tidak melakukan yang tadi, maka bisa dikatakan pembohongan publik di situ. Dan pemangku sekolah artinya bertanggung jawab di situ. Jadi bertanggung jawab di situ karena mesti prosesnya seperti apa, tenaga pendidik seperti apa, standar kelulusannya seperti apa, dan sebagainya harus jelas semuanya. Yang harus semuanya. Maka ini yang dikatakan oleh para ahli atau yang ditetapkan dalam undang-undang, standar nasional pendidikan itu ada 8. Pertama, standar kompetensi lulusannya, ya. Standar isi, standar pendidik, standar proses, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar penilaian pendidikan. Jadi ini untuk pencapaian terhadap pendidikan itu. Nah maka wajib untuk seperti itu. Kemudian yang kedua tadi dari sisi para ibu para bapak. Ya, tentunya bagi para ibu para bapak harus cerdas dalam memilih sekolah. Jadi harus cerdas dalam memilih sekolah. Kemudian yang lainnya tadi bahwa kita harus sadar bersama, kita sebagai orang tua itu harus punya peran dalam dunia pendidikan. Perannya apa? Salah satunya adalah support sebagai penyandang dana, ya, artinya support. Sebab lembaga pendidikan itu tidak bisa gratis. Saya sering sampaikan begini, kepada para orang tua, tapi bukan berarti saya tidak berusaha untuk memberikan kesempatan bagi yang tidak mampu sekolah. Mesti ada. Tapi kalau ada orang ngomong sama saya, Pak Ustaz, bisa nggak gratis sekolah di sini? Pak Ustaz, bisa nggak dikurangi? Maka saya bilang begini dulu, maaf Pak, kalau Bapak minta gratis sama saya, berarti Bapak sangat nyuruh sama saya untuk datang ke muslimin untuk membiayai anak Bapak. Sehingga dia paham dulu. Kalaupun akan ditolong, kalaupun akan diberikan kesempatan, paham dulu bahwa anak Anda bisa gratis di sini karena di tangan orang lain. Kalau
pemangku lembaga pendidikan kan cuma wasilah. Mereka hanya bertindak sebagai orang yang mengelola. Kecuali kalau dia mengelola juga orang kaya yang mampu mendanai semuanya. Maka jika ada orang tua bilang, Pak Ustaz, bisa nggak gratis? Saya katakan dulu, maaf, kalau Bapak minta gratis sama saya, berarti Bapak menyuruh saya minta ke orang lain untuk mendanai anak Bapak. Tapi bukan berarti tidak ada, insya Allah. Dan setiap lembaga pendidikan ada hak untuk orang-orang yang tidak mampu. Cuma perlu diluruskan dulu cara pemahaman setiap orang tua terhadap pendidikan itu. Makanya saya senantiasa memberikan dulu edukasi cara berpikir ketika orang tua meminta apa? Keringanan. Yang kedua, kalau Bapak meminta keringanan, berarti Bapak meminta kepada orang lain untuk memenuhi anak Bapak dari kekurangan yang semestinya. Nah, dia paham itu semua sehingga orang tidak menggampangkan. Terbayang bahwa pendidikan ini butuh semuanya. Jadi butuh apa? Butuh semuanya. Kemudian yang terakhir tadi, apakah mesti jika pemilik sekolah itu ustadznya apa? Alim, akan sukses? Belum tentu, Pak. Jadi belum tentu kalau berkaitan dengan itu. Tidak mesti gitu. Tapi setidaknya kalau alim, maka isinya benar. Tapi untuk sukses pencapaian belum tentu. Karena orang alim, saya sebagai alim umpamanya, ya, punya kemampuan beragama, maka mesti ada perangkat lain untuk sukses. Apa perangkat lain untuk sukses? Pertama, saya punya kemampuan interpersonal untuk mencari relasi. Paham nggak? Saya umpamanya doktor, katakanlah gitu, doktor, akidah, fikih dari sebuah lembaga pendidikan. Kapabel kalau untuk ilmunya, tapi kapabel enggak untuk memimpin, kapabel enggak untuk bisa bikin sekolah, belum tentu. Pertama, dia tidak punya relasi sendiri dari dulu, begitu aja orang menanya kenapa? Karena dia tidak punya relasi, nggak bisa mencari musinin, nggak bisa dia mencari ini, dia tidak bisa. Kedua, apa dia bisa sendiri? Dia mesti mengumpulkan orang. Kalau sekarang punya santri yang 300, butuh berapa guru? Kalau dibagi 20, berapa? 300 kali 20? 60 ya? Hah? 60 guru. Dia harus mampu merekrut 60 guru. Bagaimana dia bisa mampu merekrut 60 guru? Dipercaya orang. Ini orangnya juga ramah gitu ya. Dipercaya sama guru-gurunya pada dekat, guru-gurunya tidak pada kabur. Kenapa? Karena dia mampu merekrut orang lain. Ya. Mampu merekrut apa? Orang lain. Ketika apa? Mampu menggaji. Berarti apa? Dia mampu mengelola keuangan. Kalau dia alim tapi tidak mampu mengelola keuangan, maka pada lagi gurunya. Kenapa? Karena tidak mampu membayar. Contoh lain, artinya setiap orang itu diperlukan kemampuan yang lain. Tidak hanya dia alim, kok dia bisa. Kenapa? Karena ada ilmu-ilmu yang lain yang pun bahkan kata selokan saya gitu ya. Selokan saya sering sampaikan gini, namanya mudir pesantren, harga tomat pun harus tahu, harga bawang pun harus tahu. Kenapa? Memangnya dia yang akan beli bawang, beli tomat? Bukan. Tapi kalau dia baca laporan, tiba-tiba harga tomat di situ ditulis sama apa bagian dapur 30.000. Padahal harga tomat di pasar cuma 8.000. Oh, ini marah. Dia tahu. Oh, ini ada penggelapan uang. Dari mana? Dari penjualan tomat. Pembelian tomat. Harga bawang. Harga umpamanya apa? Kasur. Sekarang pengadaan apa? Pengadaan untuk santri baru. Beli kursi, beli ranjang, beli kasur. Kasur berapa? Dicatat kasurnya 900.000. Padahal kasur yang terbaik saja harganya cuma 500. Ini malah 400 segitu. Nah, artinya apa? Bahwa orang yang ditempatkan sebagai pimpinan, dia harus tahu administrasi, dia harus tahu tentang bagaimana
keuangan dan sebagainya. Jadi ada ilmu-ilmu yang lain. Sukses tidak hanya dengan satu ilmu, ya mesti ada sisi yang lain. Allah. Nah, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban yang saya telah disampaikan. Sebelum kita bacakan lagi pertanyaan dari kertas, apakah ada yang memberikan saran itu dari jamaah? Baik, aku itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Yang ingin saya tanyakan pertama, apa nasihat untuk Ustaz bagi kami orang tua yang mungkin dari sisi finansial kurang, karena tadi dijelaskan bahwa untuk pendidikan butuh dana. Contoh saja, seandainya kita punya anak 7 atau 8, karena kalau kita lihat realita yang ada dalam dunia pendidikan itu, umpamanya SPP sudah satu anak 1 juta. Terus kan kita juga tidak boleh memaksakan diri untuk mengambil beban yang kita tidak mampu mengambilnya. Akhirnya sebagian dari kami mungkin yang tidak ada kebutuhan di sana, kita sekolahkan anak itu di luar negeri yang berliburan. Nah, sekarang kita juga mempunyai keinginan agar anak-anak kita itu lulus oleh Al-Quran dan seterusnya. Kami mohon nasihatnya dari Ustaz bagi yang mempunyai keinginan dengan adanya yang terbuka sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat dibutuhkan ya, dan ini pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa pertama kita tahu dunia pendidikan ini memang tidak bisa gratis dan tidak ada sekolah yang gratis, kecuali dengan alasan salah satu yang tidak tadi. Begini, kalau kita punya anak tidak mampu bayar, atau mungkin banyak anak, maka prinsipnya begini. Kata satu, sukses tidak mesti diambil dari bangku sekolah. Jadi orang untuk sukses tidak mesti di bangku sekolah. Dan kenyataan di dunia banyak. Begitu banyak orang yang sukses dalam dunia usaha sekedar lulusan SD. Jadi sekedar lulusan apa? SD. Maka berarti bagi antum, bagi para bapak, bagi pemirsa di mana saya berada, kewajiban kita adalah menanamkan kepada anak adalah life skill yang memberikan bekal untuk mampu hidup. Kemudian apa? Memberikan bekal agama. Karena agama adalah wajib. Jadi adalah apa? Itu yang pertama. Jadi catat dulu bahwa untuk sukses tidak perlu dan tidak mesti dibawa apa? Anak bisa bertani, anak bisa beternak, anak bisa berjual beli, anak bisa dagang, tidak perlu di bangku sekolah. Dan banyak orang yang sukses tanpa bangku sekolah. Kalau yang dimaksud adalah kita ingin sukses. Lalu apa? Bekali agama, dia bisa sholat, menjaga sholat 5 waktu, paham tentang akidah yang lurus, tanpa dia juga harus paham, harus hafal Quran. Selesai begini, selama dunia ada. Tanpa kita harus membebani sekolah-sekolah, harus menggratiskan anak itu umpamanya gitu. Anak kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami, kalau orang ingin soleh dan ingin menjadi muslim itu cepat. Kalau ingin jadi ulama lama. Maka jika antum harus sekolah ke lembaga pendidikan ini harus bayar, maka carilah sekolah yang tidak bayar, didiklah anak untuk paham agama. Dia paham agama, bawa ke pengajian, bawa ke talim. Karena tidak mesti anak kita menjadi ulama.
Anak kita itu cukup selama dunia akhirat punya kemampuan skill untuk hidup, bisa untuk mendanai dirinya, bisa untuk mendanai istrinya, itu cukup hidup. Ya, hidup terus tanpa harus berubah. Jadi itu sangat sederhana. Maka diistilahkan kalau ingin jadi orang soleh tepat. Kalau kita ingin menjadi seorang muslim tepat. Baca syahadatain, tahu ini sholat wajib, selesai jadi muslim sejati. Melaksanakan sholat tatawwu, puasa tatawwu, setiap orang tahu ini berita benar, laksanakan. Sederhana. Nggak perlu dia tahu tentang apa hukumnya, gimana, ini dalilnya dari mana. Orang awam dengar, nah. Jadi sederhana sekali. Sederhana sekali. Kemudian yang ketiga, yang saya ingin sampaikan, bahwa kita jadi orang tua jangan memaksakan perbedaan kemampuan anak. Jadi orang tua yang bijak. Kalau anak ini punya kecondongan dalam hidup yang berbeda-beda, maka bimbinglah kepada yang maslahat bagi dia dan arahkan agamanya. Contoh, kalau anak kita ini ternyata pandainya ngotak-ngatik, ya luruskan dia ke IT. Dia tidak perlu harus ke sekolah tahfiz. Bekali dia agama yang cukup bagi selama dunia. Nah tadi sekolah pokoknya, kalau sekarang di sekolah yang ada ya sekolah aja. Kemudian apa? Ajari apa? Minimalnya dia tahu juz amma, diajari sama kita di rumah. Suruh baca juz amma. Hafal juz amma. Masa sampai 18 tahun tidak hafal juz amma? Orang tuanya atau para bapak itu tidak hafal juz amma, bisa kan menyimak anak kita agar bisa baca juz amma di rumah. Jadi kalau berkaitan dengan pendidikan ini sederhana sebenarnya. Jadi tidak akan tidak akan membebani kita seperti yang kita mampu. Yang kedua juga tidak mesti membebani orang lain, tidak mesti membebani apa? Lembaga. Kemudian mungkin jadi timbulah sekarang bilang ini kok ustadz-ustadznya sekarang pokoknya apa? Materialistis, bukan materialistis sebenarnya. Tapi itulah unsur sekolah yang wajib apa? Yang wajib ada. Ya. Mungkin itu jawabannya. Insya Allah ini pertanyaan yang sangat berharga. Dan mudah-mudahan kita menjadi punya timbangan hidup untuk pendidikan anak kita ya. Baik, alhamdulillah. Baik, sahabat yang telah disampaikan dengan pertanyaan kemudian kita akan lanjutkan dari pertanyaan kembali yang termasuk di pembatas ini. Merupakan pertanyaan dari sebagian orang tua yang lainnya pula mewakili dari hal ini, yaitu pesan bagaimana cara mengajarkan anak agar tidak terlalu bergantung kepada handphone. Kemudian saya dengan pengalaman. Ya, handphone. Ya memang kalau bisa dikatakan handphone ini kalau sekarang seolah-olah adalah organ tubuh kita. Jadi handphone, HP itu bisa dikatakan seolah-olah bagian organ tubuh kita. Ibaratnya itu seperti kita tidak punya tangan sebelah gitu, kalau handphone hari ini ya. Seperti para bapak, para ibu pasti akan pulang lagi, membalikan lagi setirnya dan membelokkan lagi motornya ketika handphone itu apa? Ketinggalan. Untuk hari ini ya, untuk apa? Untuk hari ini. Tapi pertanyaannya tadi, bagaimana membimbing anak agar anak tidak punya keterkaitan ke televisi, tidak keterkaitan kepada HP, tidak keterkaitan kepada internet, tidak keterkaitan terus kepada apa hari ini namanya itu apa? Anak-anak itu apa? Game dan sebagainya. Maka para ibu para bapak yang saya hormati, sesungguhnya kembali kepada peran kita sebagai bapak dan peran kita sebagai orang tua, yaitu apa? Dalam memilih waktu untuk anak.
dengan definisi yang tadi, ibu, bapak adalah sebagai guru pertama, rumah adalah sebagai lembaga pendidikan apa? Pertama. Maka pertanyaannya, kalau para ibu, bapak mungkin punya ya menengah ke atas, pertanyaannya, pertama, apakah yang ada di rumah itu hanya televisi atau punya unsur yang lain? Kalau jawabannya yang ada di rumah hanya televisi, mesti bapak anak akan begitu besar ketergantungannya kepada apa? TV. Apakah yang ada di tangan anak adalah HP saja atau ada unsur yang lain? Kalau ada unsur yang lain, maka anak akan tahu waktu saya untuk buka HP, waktu saya untuk belajar. Karena di rumahnya mungkin ada pustaka buku, di rumahnya ada unsur yang lain yang berkaitan dengan pendidikan, maka dia akan punya konsentrasi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ibunya punya manajemen waktu, apakah bapaknya punya manajemen waktu atau tidak? Contoh, kita dibikinkan di rumah jadwal ya, jadwal lihat. Kata yang dilihat itu adalah TV Islam hari ini. Kan itu tidak selamanya itu bermanfaat, bukan berarti isinya tidak bermanfaat, maaf ya. Tapi kan tidak semuanya adalah berkaitan dengan kebutuhan. Contoh, anak butuh skill yang lain. Apa mungkin skill itu bisa melihat nonton parabola? Tidak. Tapi apa? Untuk skill yang lain, anak perlu diajak rekreasi, anak perlu diajak ke pasar, anak perlu diajak ke supermarket. Kalau ada perangkat, kita berikan apa kenyataan-kenyataan yang ada. Saya buka pesantren tahfidz baru dipindah, lalu di situ diangkat ustaz, sejumlah santri, dibikin santri mandiri. Tiba-tiba saya ke sana, katanya baru dikasih ikan si santri-santri itu, ikan-ikan emas gede, hampir sebesar petis, ada yang sebesar paha gitu ya, ada yang 2 kilo 3 kilo ikannya. Saya heran, tiba-tiba dimasukkan ke kulkas, itu satuan ikannya gitu. Jadi tidak dipakai plastik, tidak apa-apa, ikannya ditumpuk di apa? Di kulkas. Maka apa yang terjadi? Maka dalam ikan itu ada 10 kasih. Kemudian kenapa? Menarik si ikan itu kesulitan. Kenapa? Karena yang dipahami oleh anak dan seorang orang tua atau guru yang terbayang pelajaran itu adalah menyampaikan informasi. Dia tidak paham. Kalau mendidik anak itu minimalnya ada waktu. Anak, ayo lihat ya, kalau ibu meletakkan ikan seperti ini ya, meletakkan daging seperti ini ya, meletakkan sayur di sini ya, punya nggak waktu untuk itu? Kalau ibu bapak tidak pernah melakukan itu, berarti betul anak itu yang dipegang apa? HP, karena tidak punya manajemen waktu. Kalau dari orang tua punya manajemen waktu dan bisa mengarahkan, maka akan terhabiskan waktu untuk pegang HP-nya dia. Ini kesalahan kita, jangan salahkan anak saja. Ya, ini contoh dulu ya, contoh-contoh sederhana dan dunia kita. Ibu-ibu, kasus yang banyak di pesantren awal pasti itu apa? Saluran air mempat. Hampir di setiap pesantren. Problem. Kenapa? Ternyata anak-anak buang itu apa? Bekas head, softtek itu dibuang di situ. Kenapa? Maka yang salah siapa? Jangan disalahkan sekolahnya dulu. Ingat ibu-ibu, pernah nggak ibu-ibu mengajarin anak? Nah, kalau buang ini buangnya di tong sampah, bukan dimasukkan ke kloset. Pernah ada? Enggak. Itu pendidikan. Jadi kita itu banyak melupakan pendidikan yang inti dalam dunia hidup kita. Nah, di rumah pernah nggak? Tuh, contoh terakhir. Pernah nggak kita mengajari anak sholat,
kita mengangkat kaki gitu, sambil kita mimpi, kita juga ngobrol, kita juga ngobrol dengan tetangga, lalu mengharapkan anak itu apa? Tidak pegang HP, yang dipegang mungkin Quran, itu tidak akan terjadi. Ya tidak mungkin. Gimana caranya? Yang ibu berperan, punya manajemen rumah, punya manajemen waktu, punya manajemen anak. Mungkin kali-kali anak diajak untuk membasuh, diajak untuk kita beli apa, beli makan keluar, walaupun yang dibeli mungkin sekedar makanan biasa, harganya cuma 100.000, kita keluar tentu apa gimana? Nah ini trik-trik yang harus ada dalam kehidupan kita. Cuma mungkin tidak pernah terpikir terkadang hal-hal yang seperti ini dalam dunia hidup kita, dalam rumah tangga, dalam memanage rumah dan seterusnya. Jadi sangat sulit sekali dengan kata-kata yang pegang HP. Ini pegang HP itu tidak bisa, ya. Kemudian mohon ini mungkin terakhir, ya, karena udah hampir selesai. Jadi begini, para ibu bapak yang saya hormati, anak itu tidak mungkin lepas dari sesuatu yang ada dalam lingkungannya. Kakak. Jadi anak tidak mungkin lepas dari sesuatu yang ada dalam lingkungannya. Tetapi kewajiban orang tua adalah mengarahkan kepada jalur yang benar tentang sesuatu yang ada dalam lingkungannya. Contoh, tadi HP. Saya heran, kapan anak-anak itu bisa menggunakan HP? Padahal tidak pernah saya memberikan HP. Kapan anak-anak itu bisa menggunakan tab? Padahal saya tidak pernah memberikan anak tab. Dalam waktu yang singkat, ternyata anak-anak itu bisa membuat gini. Sampai saya ketawa ya. Itu ada anak saya itu bisa bikin gambar, anaknya itu bikin sekarang itu modifikasi gambar, modifikasi video, dia bisa. Saya tidak bisa. Aplikasinya dari apa? Ditanya, oh ya ini ada aplikasi katanya foto begini gitu ya. Tapi dia saya ketawa waktu bikinnya itu. Kamu nggak ada yang ngajarin? Nggak ada. Ini buka aja coba-coba. Jadi dia tidak bisa dipisahkan dari itu. Tapi yang ada adalah diarahkan dari lingkungan. Jadi diarahkan dari lingkungannya. Barangkali demikianlah apa yang saya bisa sampaikan di sini dan bisa menjawab dari berbagai pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi para ibu, para bapak, tentang dunia pendidikan. Dan tentunya dunia pendidikan ini memerlukan orang-orang yang khusus, para mujahid, para ahli yang betul-betul konsentrasinya besar kepada dunia pendidikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita dan memberikan jalan yang kuat agar kita semua mampu berjalan kepada yang lebih baik, jalan yang sukses untuk dunia pendidikan Islam secara khusus. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.